Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita masih membahas tentang teori himpunan. Pada bagian keempat ini, kita akan membahas tentang diagram Venn. Diagram Venn itu merupakan gambar himpunan atau diagram yang menunjukkan suatu kemungkinan hubungan logika dan hipotesis di antara sekelompok benda. Nah, sebagai bagian dari ilmu matematika, diagram Venn ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1880 oleh seorang ilmuwan matematika dari Inggris yang bernama John Venn. Pada saat itu, dia membuatnya untuk menunjukkan hubungan sederhana dalam topik-topik di bidang logika, probabilitas, statistik, linguistik, dan ilmu komputer. Nah, kalian telah mempelajari bagaimana cara menyatakan himpunan, kemudian menentukan himpunan semesta, menentukan himpunan bagian dari suatu himpunan, kemudian melakukan operasi pada himpunan. Nah, untuk menyatakan suatu himpunan secara visual atau melalui gambarnya, itu dapat ditunjukkan dalam suatu diagram Venn. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian dapat menjelaskan pengertian diagram Venn, kemudian membaca diagram Venn dengan benar, kemudian menyajikan operasi himpunan dalam diagram Venn. Nah, mari kita mulai membahas tentang diagram Venn. Jadi, diagram Venn itu merupakan suatu bentuk diagram yang digunakan untuk menggambarkan suatu himpunan atau beberapa himpunan yang saling berhubungan. Nah, dalam membuat diagram Venn, itu perlu diperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, himpunan semesta. Jadi, himpunan semesta itu digambarkan dengan persegi panjang, kemudian dilambangkan dengan huruf S yang ditulis pada sudut kiri atas dalam persegi panjang itu. Nah, jadi kalau kita lihat, ini ada sebuah persegi panjang untuk menggambarkan himpunan semestanya. Dan himpunan semestanya tadi dilambangkan dengan huruf S yang diletakkan di sebelah kiri, pojok kiri atas. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya, himpunan pembicaraan yang bukan himpunan kosong yang akan dibicarakan itu digambarkan dengan lingkaran atau kurva tertutup sederhana. Kemudian nama himpunannya ditulis di dekat lingkaran tersebut. Jadi kalau misalnya ini ada himpunan, nah digambarkan dengan lingkaran atau kurva tertutup sederhana. Dan nama lingkaran tersebut, nama himpunan tersebut diletakkan di dekat lingkaran tersebut. Jadi misalnya seperti ini namanya adalah himpunan A. Kemudian selanjutnya, setiap anggota masing-masing himpunan itu nanti digambarkan dengan noktah atau titik yang digambarkan dalam lingkaran itu. Jadi kalau kita lihat, nantinya anggotanya itu berupa noktah-noktah seperti ini. Jadi himpunan A misalnya anggotanya 2, kemudian 3, 5, kemudian 7. Nah, itu diletakkan di dalam lingkaran A. Nah, bagaimana dengan daerah di luar lingkaran A? Nah, daerah di luar lingkaran A itu merupakan noktah-noktah yang merupakan anggota himpunan semesta, tapi bukan merupakan anggota himpunan A. Nah, jadi misalnya 1, kemudian ada lagi 4, kemudian 6, kemudian 8, kemudian 9. Nah, kalau kita lihat 1, 4, 6, 8, 9 ini termasuk di dalam himpunan semesta, tetapi bukan merupakan anggota dari himpunan A. Nah, jika banyak anggota himpunan itu tak berhingga, jadi banyak sekali, maka masing-masing anggota himpunan itu tidak perlu digambarkan dengan suatu titik. Jadi tidak perlu pakai noktahnya ini, nggak perlu pakai titik-titiknya. Nah,
Mari kita kembali belajar bagaimana membaca diagram Venn. Jadi misalkan di sini ada sebuah diagram Venn di mana kalau kita lihat di situ ada himpunan semestanya S, kemudian himpunan A, ada juga himpunan B, himpunan A ini yang lingkarannya berwarna merah, himpunan B yang lingkarannya berwarna biru. Nah, berdasarkan diagram Venn di samping ini, pertanyaannya, nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan mendaftar anggota-anggotanya. Nah, ada himpunan S-nya berapa, A-nya, dan seterusnya. Nah, mari kita selesaikan. Yang pertama adalah himpunan S. Jadi himpunan S itu tadi kan himpunan semesta atau semesta pembicaraan. Nah, himpunan S itu memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Nah, kalau kita lihat pada gambar tersebut, itu yang termuat di dalam himpunan semesta itu adalah semua bilangan yang ada di situ. Berarti isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah himpunan A. Jadi himpunan A itu merupakan himpunan dalam S yang anggotanya dibatasi dalam kurva A. Nah, kalau kita lihat himpunan A itu kan yang diberi lingkaran merah. Nah, angka yang termuat di dalam lingkaran merah adalah angka 1, 2, 5. Berarti anggota himpunan A itu adalah 1, 2, 5. Kemudian yang C, himpunan B. Nah, sama ya dengan yang B, jadi himpunan B itu juga merupakan himpunan dalam S yang anggotanya dibatasi dalam kurva B. Nah, kalau kita lihat pada lingkaran B ini, angkanya yang ada adalah 5, 6, 7, 8. Berarti anggota himpunan B adalah 5, 6, 7, 8. Kemudian yang D. Yang D ini adalah A irisan B. Jadi kita mencari anggota persekutuan dari himpunan A dan himpunan B. Nah, di manakah letak A irisan B? Nah, ini. Jadi daerah inilah yang diberi lingkaran warna pink ini ya. Ini merupakan himpunan A irisan B. Yang termuat di situ, jadi persekutuan antara anggota himpunan A dengan himpunan B itu adalah 5. Jadi A irisan B adalah 5. Kita lanjutkan ke yang E. Nah, kita lihat kembali diagram Venn-nya. Untuk yang E adalah gabungan. Jadi himpunan A gabungan B itu merupakan himpunan yang berisi anggota-anggota A dan anggota-anggota B. Jadi artinya anggota A digabung dengan anggota B. Nah, berarti kan ini ya yang diberi lingkaran warna hijau. Ini adalah lingkaran A dan lingkaran B yang dijadikan satu, sehingga A gabungan B, itu isinya adalah 1, 2, 5, 6, 7, 8. Kemudian pertanyaan yang F, himpunan A dikurangi B. Nah, himpunan A dikurangi B itu artinya kan semua anggota A tetapi bukan anggota B. Kalau kita lihat pada diagramnya, daerah manakah ini? Nah, berarti kan ini himpunan A, tapi dihapus untuk yang dimiliki B. Nah, jadi akhirnya tinggal 1, 2. Kenapa 5-nya tidak? Karena 5 ini juga dimiliki oleh B. Ya, berarti A dikurangi B isinya adalah 1, 2, 5 tadi ya. Dikurangi 5, 6, 7, 8 sehingga tinggal 1, 2. Nah, kemudian kita lanjutkan ke yang G. Yang G ini adalah himpunan A komplement.
Jadi himpunan A komplement, kalau kalian masih ingat, itu merupakan semua anggota semesta pembicaraan ya, anggota S, tetapi bukan anggota A. Nah, kalau kita lihat anggota himpunan A itu kan himpunan semesta ya, ini yang diberi lingkaran ini, dan ini yang diberi lingkaran biru muda ini adalah himpunan A. Nah, berarti untuk A komplemennya ini adalah selain A ini. Berarti adalah 3, 4, 6, 7, 8. 3, 4, 6, 7, 8. Nah, gitu ya. Itulah bagaimana cara kita membaca suatu diagram Venn, kemudian menganalisisnya sehingga kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkait dengan diagram Venn tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan ke menyajikan operasi himpunan dalam diagram Venn. Kita lihat contohnya. Diketahui himpunan semesta yang isinya adalah 1, 2, 3, sampai 15. Kemudian himpunan A anggotanya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Himpunan B anggotanya 1, 2, 5, 7, 9, 11, 13. Himpunan C anggotanya 3, 6, 9, 12. Pertanyaannya, gambarlah himpunan-himpunan tersebut dalam diagram Venn. Kemudian tentukan, nah ini ada A irisan B, B irisan C, A irisan B irisan C, kemudian A digabung, B irisan C, kemudian B komplement, dan juga A dikurangi C. Nah, dari soal tadi, mari sekarang kita gambarkan dalam diagram Venn-nya. Jadi langkah pertama tadi adalah kita menggambarkan himpunan semestanya, kita buat persegi panjangnya, taruh kemudian huruf S di pojok kiri atas untuk melambangkan bahwa ini adalah himpunan semestanya. Kemudian kita lihat di sini himpunan pembicaraannya kan ada 3 A, B, C ya. Kita buat 3, kita beri nama di dekat lingkarannya masing-masing, himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Langkah pertama untuk mengisikan anggota-anggota himpunan tersebut, maka daerah yang harus kita isi pertama nanti itu adalah daerah yang tengah ini. Nah, yang diberi warna biru. Ini adalah langkah pertama kita untuk mengisikan data. Nah, jadi daerah yang diberi warna kuning ini. Tadi biru ya, nah sekarang kuning ini. Nah, daerah ini itu merupakan daerah tempatnya A irisan B irisan C. Jadi, anggota persekutuan dari himpunan A, B, dan C. Nah, berdasarkan himpunan-himpunan yang disajikan di atas itu, dapat kita ketahui bahwa anggota persekutuan dari himpunan A, B, C itu adalah 9. Jadi masing-masing memiliki anggota 9. Sehingga A irisan B irisan C itu adalah 9. Dan ini kemudian kita letakkan di tengah-tengah ini tadi. Ya, gitu. Nah, selanjutnya setelah kita mengisi bagian tengahnya, kita lanjutkan mengisi untuk A irisan B. Jadi A irisan B itu adalah daerah ini. Nah, yang diberi arsir warna biru ini merupakan A irisan B. Ingat, A irisan B itu berarti merupakan persekutuan dari himpunan A dan B. Kalau kita lihat antara himpunan A dengan himpunan B, ini yang sama anggotanya adalah 2, kemudian 5, 7, dan 9. Ya, 2, 5, 7, dan 9. Nah, kalau kita lihat kembali pada daerah yang diarsir tadi, daerah yang berwarna biru ini tadi, nah, karena 2, 5, 7, 9 di situ sudah tertulis 9,
Nah, berarti masih kurang 3 anggota lagi, yakni 2, 5, dan 7. Nah, ini kita tuliskan di sini. Nah, seperti ini. Ya. Nah, dengan cara yang sama, sekarang kita akan mencari untuk B irisan C. Persekutuan dari himpunan B dan C adalah 9. Ternyata hanya 9 saja. Dan setelah kita lihat di daerah B irisan C ini, ya, daerah yang berwarna biru ini sudah ada 9-nya. Berarti kita tidak perlu menambahkan anggota yang lain. Karena memang persekutuan antara B dan C itu hanya 9. Ya. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke A irisan C. Jadi A irisan C adalah persekutuan dari himpunan A dan C. Kalau kita lihat itu ada 3, 6, 9. Ya. Jadi ada 3 ya anggotanya, 3, 6, 9. Sedangkan kalau kita lihat untuk daerah A irisan C ini, nah ini sudah ada 9-nya, berarti kurang 3 dan 6. Berarti kita letakkan di sini, 3 dan 6. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, sekarang kita lihat untuk himpunan A. Nah, daerah yang diberi lingkaran ini ya, biru ini, hijau. Ini kalau kita lihat, sudah ada titik 2, 3, 5, 6, 7, 9. Padahal kalau kita lihat, himpunan A itu harusnya anggotanya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Berarti ada anggota yang belum masuk di situ, yakni 4. Sehingga 4-nya kita letakkan di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian dengan cara yang sama, sekarang kita melihat untuk yang himpunan B. Lingkaran yang berwarna hijau ini di dalamnya sudah ada 2, 5, 7, dan 9. Padahal kalau kita lihat kembali untuk anggota himpunan B itu harusnya adalah 1, 2, 5, 7, 9, 11, 13. Berarti masih kurang 3 anggota lagi. Nah, berarti kita letakkan di sini. 1, kemudian 11, kemudian 13. Nah, dengan cara yang sama, kita letakkan juga untuk himpunan yang C-nya. Di sini himpunan C harusnya 3, 6, 9, 12. Tapi ternyata di situ masih 3, 6, 9. Berarti kurang yang 12. Nah, kita sudah meletakkan seluruh isi himpunan A, B, dan C. Nah, sekarang kita kembali pada himpunan semesta. Himpunan semesta pembicaraannya adalah bilangan-bilangan mulai 0 sampai 15. Nah, kalau kita lihat angka-angka yang ada di dalam himpunan semesta itu yang sudah tertera di situ, itu ternyata masih ada beberapa bilangan yang belum masuk. Nah, ini berarti semuanya nanti yang belum masuk kita letakkan di luar lingkaran A, B, C. Nah, berarti yang belum masuk adalah 0. Kemudian juga 8 itu belum masuk. Kemudian 10, kemudian 14 dan 15. Nah, seperti itu ya cara menggambarkannya. Nah, setelah kita menggambarkan seluruh anggota himpunan semesta ini serta himpunan ABC ini di dalam diagram Venn, sekarang kita baru bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Ya, jadi untuk A irisan B ini tadi sudah, kemudian B irisan C sudah, A irisan B irisan C ini sudah. Nah ya, kemudian A digabung B irisan C. Nah, coba dilihat. Untuk A digabung B irisan C, berarti isinya adalah berapa? B irisan C kan 9 ya. Berarti ya sudah. Artinya anggotanya adalah himpunan A sendiri. Kemudian untuk B komplement. Masih ingat? B komplement berarti adalah semua anggota himpunan semesta yang bukan anggota himpunan B. Ya. Berarti semua bilangannya kecuali 1, 2, 5, 7, 9, 11, 13. Ya. Kemudian A dikurangi C.
Nah, kalau A dikurangi C, berarti anggotanya adalah 2, 4, 5, dan 7. Nah, itulah bahasan kita tentang diagram Venn. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan agar kalian selalu meningkatkan ibadah kalian, tetap semangat belajar dan selalu menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci dengan sabun dalam air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.